Halo, balik lagi sama Hendra Wijaya. Video hari ini itu mengenai pemerintah Amerika memberikan gratis rapid test antigen dan masker ke seluruh penduduk Amerika. Saya nggak bicara warga negara ya, penduduk. Jadi yang pendatang pun boleh gitu loh kalau ada di sini, karena memang nggak diminta ID atau apa-apa. Nah, jadi kalau kita lihat nih ya, dikutip dari Nine News, ini dari pemerintah pusat dulu. Jadi pemerintah pusat tuh hanya kasih 4 test kit yang gratis. Ini berita sebenarnya udah 3 mingguan, tapi masih valid. Justru sekarang ini 1-2 minggu terakhir ini baru eksekusinya bisa dengan lancar gitu loh. Jadi ini udah di launch kira-kira 3 minggu yang lalu. Websitenya itu udah live sekarang. Jadi kita bisa order per alamat. Terus dikirim itu lewat US Postal Service, itu kayak Pos Indonesia ya, jadi punyanya pemerintah Amerika nih, USPS. Nah, itu prosesnya gampang. Nih kalau kita lihat nih ya. Jadi ini websitenya, kita tinggal order. Terus saya punya itu kira-kira 2 minggu baru datang. Nah, dalam hal ini dia bilang sekitar 7-12 hari. Karena ini di roll out-nya nationwide ya, satu Amerika. Bayangin aja, penduduk Amerika itu hampir 300 juta. Anggap aja residential address-nya sepertiga aja, berarti ada 100 juta alamat kan. Ya, kebayang dah kayak apa dah. Nah, kalau kita apply, kita masuk informasi di sini, jadi dia redirect ke USPS punya website. Itu kita masukin nama, alamat, itu nyampe udah nanti barangnya. Nah, ini yang pemerintah pusat nih. Lalu kalau kita lihat nih ya, saya udah terima. Jadi per alamat tadi di depan udah bilang isinya 4 ya. Jadi kalau kita hitung aja nih, satu bijinya itu $18 katakanlah ya. Ini per Amazon. Pemerintah mungkin dapatnya lebih murah, I don't know. Jadi ini per pak, isinya kan 2 nih, berarti kali 2 kan. Satu rumah itu anggapnya $36. Kita anggap aja ada 50 juta rumah lah. 50 juta rumah yang minta ini, kalau dikali 1,8 miliar US dollar. Nggak kecil ini duit yang dikeluarin, karena penduduknya di sini banyak gitu kan. Ya kita coba rupiahin dah. 26 triliun kira-kira. Jadi ini baru test kit doang. Jadi yang dikasih itu merek ini, iHealth. Saya udah dapat. Oke, sesuai thumbnail. Next. Ternyata di state level itu juga ada. Jadi buat yang belum tahu, saya ini ada di Colorado. Jadi di Colorado sama nih, di update-nya 21 Januari, tapi masih valid sampai sekarang. Programnya sedikit berbeda. Jadi sebenarnya free test ini untuk tackle Omicron, karena memang case di Amerika ini tinggi. Udah gitu programnya state Colorado ini itu kita bisa dapetin 2 test kit nih. Kalau saya scroll dulu ke bawah nih ya. Jadi dia kasih cuma 2 tes. Jadi per orang itu hanya dapat 2, jadi 1 kotak gitu. Nah, kalau yang federal tadi sementara ini ya cuma 4. Kebetulan sebox isinya 2, jadi dapat 2 box. Udah stop. Nanti kita nggak tahu. Tapi kalau Colorado, dia bisa minta multiple kits. Jadi kita bisa reorder. Dia nggak otomatis recurring kalau kita order, tapi kalau kita butuh, kita bisa order lagi. Nah, prosesnya ya sama lah ya. Jadi kita masuk, terus dapat konfirmasi, terus dikirim. Nah, bedanya kalau di state level ini, saya ada bikin video juga, nanti saya lampirkan di bawah. Kalau mau tes yang lebih akurat memang PCR. Jadi bukan Colorado aja, banyak juga state atau negara bagian lain yang memberikan free PCR test. Karena ini demand-nya sangat tinggi, namanya gratis ya, orang cenderung pasti minta gitu loh. Ya untuk jaga-jaga aja, pengen tahu kan, walaupun kita tahu rapid test itu akurasinya nggak 100%. Jadi kalau orang yang udah nggak bisa nunggu, karena dia bilang nggak bisa tiba-tiba 2 minggu nih baru nyampe kan, ya udah langsung aja pergi ke PCR yang namanya community PCR testing. Itu disediakan gratis juga oleh State of Colorado. Again, another state juga ada program ini. Nah, di sini kan dia bilang tesnya free to Coloradans, maksudnya orang Colorado ya. Tapi pada kenyataannya siapapun bisa, asal manusianya ada di sini. Baik ada pendatang, status imigrasinya nggak ditanya, ID nggak diminta, pokoknya datang drive-thru, tes, selesai, keluar hasilnya. Jadi ini memang program pemerintah Amerika. Nah, ini yang di state level ya. Terus setelah tesnya itu jadi
keluar gitu, hasilnya kan rapid ya. Nanti kita lihat kayak apa barangnya, saya juga belum buka. Memang rapid test antigen ini bukan barang baru, tapi kalau belum pernah lihat ya belum pernah lihat gitu. Kita pengen lihat juga kayak apa dalamnya kan, dalam box kan. Jadi ada instruksinya, kalau hasilnya sudah keluar terus harus ngapain. Kalau positif itu ngapain, kalau negatif ya udah bagus gitu loh. Jadi dia ada aplikasinya, kita bisa report ke Central Health Database-nya untuk public health-nya Colorado. Dan kebetulan yang Colorado ini, batch pertama itu saya dapatnya Binex Now ini. Yang kedua dan ketiga itu dapatnya iHealth. Sama persis seperti yang dari federal government. Kenapa saya minta 3? Karena satu orang bisa minta 2. Jadi Colorado itu bukan per address, tapi per orang. Lalu Binex Now ini harganya ternyata lebih tinggi. Tapi ya nggak bisa compare apple to apple lah ya, karena ini dari tempat yang lain. Kalau yang tadi iHealth kita lihat di Amazon, kalau yang ini dari CVS atau pharmacy store. Memang kecenderungan harga dia lebih tinggi gitu loh. Anggap aja Binex Now lebih tinggi lah. Jadi kalau tadi $18, ini 24, ya memang biayanya nggak sebesar kalau at national level ya, tapi di Colorado juga ini cukup besar untuk state gitu biaya untuk ini. Di luar ini aja nih biaya yang PCR test yang gratis itu membludak, apalagi kemarin sejak liburan gitu. Antriannya sampai berjam-jam. Oke, Anda bisa lihat lagi nanti di link di bawah nih. Dulu saya PCR test yang gratis. Terus tadi itu ya. COVID testing antigen ya. Nah, berikutnya masker nih. Nggak stop sampai di sini. Jadi Biden juga kasih, ini iklan nongol melulu di CNN Politics. Anyway, udah kelihatan tadi tulisannya. Jadi intinya, pemerintah Amerika juga bagi-bagi masker gratis. Tapi bukan masker yang biasa. Ini adalah masker yang N95. Dia ambil dari Strategic National Stockpile. Saya pernah baca, itu mereka punya sampai sekitar 750-800 juta masker yang ada siap di National Stockpile. Ya, anggap setengahnya lah itu dibagi ke seluruh penduduk yang ada di Amerika. Ini, ya, kita mesti akui lah ya, the largest deployment personal protective equipment in US history. Saya rasa kalau negara lain ada juga di seluruh dunia kali ini. Bukan main memang. Terus dari federal level atau pusat itu mereka cuma limit 3 per orang menurut White House. Nah, ini again N95 yang efektivitasnya konon lebih baik karena dia nyaring partikelnya itu lebih untuk partikel yang lebih kecil. Terus udah gitu, 750 million stored in the US. Jadi ya hampir setengahnya lah ini, setengah lebih sedikit ya. Nah, kenapa program ini ada ya? Again, karena kasus di sini tuh tinggi banget. Jadi, saya jujur aja nggak heran sih Amerika ya. Begitu ada Omicron di Afrika, saya tahu sebentar lagi Amerika akan jadi nomor 1. Ya, karena memang di sini susah ya. Jadi, pendapat orang macam-macam ya. Ada yang percaya masker, nggak percaya masker. Ada yang percaya vaksin, nggak percaya vaksin. Pokoknya udah jelimet lah. Jadi, satu-satunya cara ya pemerintah itu bagi gratis. Walaupun ini bukan barang yang mahal sekali, tapi again, kecenderungan orang kalau disuruh beli nggak mau, tapi kalau misalnya dikasih gratis ya mungkin orang mau pakai gitu loh. Jadi tujuannya ini untuk mengurangi transmisi si Omicron inilah. Oke. Nah, ini kan si federal nih. Ternyata Colorado juga ada. Jadi ya gitu, ini kan turun nih ya. Saya nggak tahu apakah nanti dari state level ini mereka akan expense lagi atau reimburse ke federal government atau gimana. Mekanisme di belakangnya saya nggak tahu. Tapi kalau kita lihat tadi, federal kasihnya 3, state kasihnya 5. Lebih hebat lagi. Saya nggak tahu nih state lain gimana ya. Pokoknya saya fokusnya di Colorado sekarang. Jadi di Colorado ini bisa 5 per orang per bulan. Nah, dia deploy-nya itu lewat perpustakaan, library. Jadi di sini ada yang namanya county ya. County itu bukannya country, negara ya. Saya pernah bahas dulu, ada yang jawab juga lupa. County itu mungkin kayak kecamatan gitu. Jadi dibagi. Saya ini posisinya ada namanya Arapahoe Library. Jadi ada multiple location. Jadi kita ke library, kita tinggal datang, kita ambil. Pada saat berita ini turun,
kira-kira minggu ini seperti biasa langsung heboh. Besoknya orang pada serbu library, bahkan petugas library juga pada nggak tahu nih orang mau ngapain sih gitu, nggak ada apa-apa, kita nggak ada di drop masker segala macam, jadi mereka juga nggak tahu gitu loh. Ada beberapa katanya yang ada cepet dalam hitungan ya, I don't know, menit kayak atau jam itu udah habis. Jadi kalau datangnya telat udah nggak dapat lagi, besoknya datang lagi nggak dapat gitu loh. Jadi tergantung kapan mereka di drop dari distribution centernya. Jadi ini ada banyak library di seluruh Colorado ya, county yang ada di Colorado ini mencakup satu Colorado nih, ada banyak di sini. Nah, oke, sebelum kesini, ini saya ada bikin video, jadi saya sempat ambil masker ini di salah satu library dekat rumah saya. Itu sekarang tanggal 8, itu kira-kira minggu lalu gitu loh. Yuk kita nonton dulu videonya sebelum lanjut. Nah ini baru pertama nih ke library, mau coba ada masker apa enggak. Ini barusan ada ibu-ibu bawa, mungkin masih ada dia. Nah ini salah satu library yang ada di county saya. Uang pajak jelas ini kemana, fasilitasnya oke. Di mana dia ya? Hello. Hi. Can I get a free mess in here? Yeah, but we don't currently have any set up at the moment. So once we get somebody else here, I can have them take a look at adding some masks over there. Oh, okay. Yeah. Okay, so it's supposed to be on that area. Yeah. It may just be a little bit, and we can see if we can find some. Or just need for someone to be able to help. Yeah. Okay. So yeah, just a moment. Okay, thank you. So, ini barangnya. Boleh nggak ya main ambil aja ya? Maksimum 5. Ah, ini mungkin orangnya nih. Hello. Hi there. We weren't sure if things demand was going to slow down with them releasing the mandate. Okay. It has not, which is a good thing, in my opinion. Yeah. I kind of agree with you. So, this man, he was here first. That's fine. Okay, well, thank you. No problem. Yeah. There you go. Thank you very much. You bet. Yeah. Have a great weekend. So, did you get like the this item replenished every single day, or? No, we just have the world's best office manager. Okay. And when everyone else was scrambling to find, these are the N95. Yeah. She was able to find a distributor and ordered a good number for us. Okay. So I don't know. I don't know if the mandate expiring is going to change things, because it's not only Tri-County Health, it's also ALD. But I don't think there was an end date with the governor's Okay. Yeah. putting it out there. So I think while supplies last, Yeah. Exactly. Yeah. we'll be able to take care of you. Yeah. So this is actually the first time for me to get this one. So when I saw the news like a few weeks ago or last week, Right. everybody says like ran out very quickly. Exactly. And Yeah. like I said, she was just on it. Okay. Perfect. And, yeah. Yeah. Thank you very much. Yeah, so keep asking us. Yeah. Thank you very much. Hopefully they'll hang on. Sure. Have a nice weekend. You too. Oke, my guy akhirnya dapat 5 biji. Coba, tadi kalau dengar penjelasannya, jadi mereka itu apa namanya, yang ngurus library ini tuh geraknya cepet. Ya pokoknya aksesnya oke lah. Terus nggak dimintain ID, nggak dimintain apa. Jadi ya kalau besok mau ambil lagi ya boleh. Tapi kasihan lah, 5 aja cukup lah, yang butuhkan banyak kan. Oke, gitu dulu aja.
Thank you US government. Nah, tadi udah denger kan, orang library ada bilang kan, jadi dia juga bingung gimana ke depannya. Ini lagi mau di roll out bagi-bagi masker, dicabut mask mandate-nya gitu loh. Ya, this is United States of America, susahnya ya begitu gitu loh. Jadi, again, saya bukan mau bikin kontroversi di sini, ada pro, ada kontra selalu gitu. Kita nggak bisa bikin semua orang sependapat dengan kita nggak bisa bikin semua orang seneng sama kita bisa bikin semua orang sebel sama kita. Intinya begitu dah, ya. Jadi di sini ada beberapa county, ya. Ini 4 Februari nih, sekarang di sini tanggal 8, baru 4 hari yang lalu. Jadi dia udah list county city mana yang akan stop pemakaian masker, bebas, telanjang mukanya mau masuk, go, nggak masalah gitu loh. Salah satunya ini, City and County of Denver did not extend its indoor mask mandate. Terus Adams County, Arapahoe County di mana saya berada, itu juga udah mulai berlaku, will no longer be required in public indoor spaces, schools, and childcare settings. I don't know. Jadi semua balik tergantung pribadi masing-masing. Kalau saya pribadi, kita sekeluarga tetap kita pakai masker. Nggak berasa aneh kok, masih banyak yang pakai gitu loh. I would say 70% masih pakai. 30% itu yang memang dari disuruh aja susah gitu loh. Jadi ya memang mereka nggak mau ya nggak mau gitu. Itu udah pendapat masing-masing. Dan secara hukum udah dibikin nggak boleh, nggak usah pakai nggak apa-apa ya, nggak akan ada hukuman atau bikin masalah apa-apa gitu kan. Jadi ini Cherry Creek School District ini adalah school district di mana sekolah anak saya berada juga will not renew their mask mandate when it expires Friday. Dan terserah Anda mau pakai nggak pakai. Jadi udah banyak listnya di sini. Jadi ya serba salah gitu loh dari state level bagi-bagi mask. Ini lagi gencar-gencar sekarang stok lagi ada. On the other hand, mask mandate-nya dicabut gitu loh. Ya, begitulah kondisi dunia hari ini. Oke, next. Gimana kita tahu masker N95 yang ada di pasaran ini bukan palsu? Jadi counterfeit ini palsu nih ya. Memang susah karena ini kan hot item ya. Dimana ada hot item ya opportunity selalu ada buat orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu loh. Mereka bikin yang palsunya. Jadi memang untuk tackle ini agak susah juga ya. Jadi pemerintah itu ya melalui media mereka hanya bisa kasih guidance lah atau petunjuk at least gimana caranya untuk tahu bahwa ini nggak palsu walaupun nggak bisa 100% juga gitu loh. So kalau kita lihat nih, yang pertama pastikan ada NIOSH logo. Nih sesuai gambar. Apa itu NIOSH? National Institute for Occupational Safety and Health. Jadi lembaga pemerintah lah menurut CDC gitu kan. Mastiin tulisan NIOSH-nya itu di spell correctly. Saya ingat zaman dulu, nggak tahu sekarang masih ada nggak ya, mobil Honda tahu-tahu dibikin knock-off-nya Honda. Panasonic jadi Pansonic. Jadi yang kira-kira kelihatannya mirip gitu loh. Jadi mastiin tulisannya NIOSH. Saya nggak tahu kalau NIOSH-nya ini I sama O-nya diputer. Orang mungkin nggak aware ya, tapi kalau ketahuan apakah manufacturer-nya akan didenda, kalau manufacturer-nya ada di overseas gimana gitu loh. I don't know. Jadi intinya mastiin spellingnya benar. Itu menunjukkan authenticity-nya, yang aslinya, keasliannya gitu. Terus kedua, manufacturer name atau brand. Contohnya 3M. Dalam hal ini Honeywell. Lalu ada trademarknya, terus semuanya jelas, dan kita bisa lihat nih brand name-nya ada di CDC Index, nanti kita lihat ya. Terus yang berikutnya ada yang namanya Testing and Certification Code, sesuai gambar. Again, this all can be counterfeited, bener kan? Orang namanya bikin barang, namanya knock-off, mirip sama 100% juga bisa gitu. Jadi ya serba salah gitu. Emangnya tulisan TC ini ada chipnya kan? Nggak juga, hanya printing kan. Jadi kalau memang dia mau palsuinnya berani banget ya dia masukin gitu loh. Tulisan ini juga, kita nggak bisa apa-apa. Nah lanjut. Terus yang pasti dia bilang N95 itu harus yang fit around back head. Jadi begini modelnya, bukan yang lewat kuping. Jadi kalau dia klaim itu N95 tapi lewat kuping, menurut sini itu bukan. Not a legit N95 respirator. So, mungkin
sekilas orang lihat modelnya sama tapi lewat kuping, ya kalau orang yang nggak tahu pikir itu N95 karena tulisannya N95 gitu kan, tapi di sini dibahas tidak. Lalu yang berikutnya penjualnya, sketchingnya nih, penjualnya nih, kita jangan sampai beli third party kayak Amazon, eBay yang mungkin nggak jelas, terus dia malah tulis marketingnya, oh ini asli, semakin ditulis ini asli, itu justru enggak gitu loh. Jadi ya dia cuma bisa kasih tips di sini bahwa check for signs, spelling error, bad grammar, unfinished pages, broken link. So, jadi ya kita sebagai pembeli customer harus pinter-pinter lah. Yang pasti beli dari tempat yang dipercaya. Tapi nggak berarti tempat yang dipercaya juga itu nggak bisa ditipu kan sama suppliernya kan. Bisa juga terjadi. Memang serba salah. Oke? Now, ini saya masuk ke CDC website ya. Jadi ada list manufacturer-nya. Ini kita lihat aja karena saya dapatnya merek Honeywell dari State of Colorado, di sini udah terdaftar nih, kita lihat nih. Nah, ini dia H91 Plus. Sesuai nih ya. Jadi kalau kita lihat nih dia punya apa? Ya ini sebenarnya instruction-nya doang sih, nggak ada apa-apa sih. Ya, pokoknya apa? At least barang yang saya dapat itu dari state terpercaya, terdaftar, ya udah kita percaya aja kalau ini yang asli. Nah, ada satu lagi, mungkin ya ada yang tahu, ada yang nggak juga. Jadi ada yang namanya KN95, bukan N95. Apa itu? Simpelnya KN95 ini adalah Chinese standard di mainland China sana. Kalau di Amerika N95, di mereka tuh namanya KN95. Efektivitasnya konon sama, cuma yang membedakan adalah modelnya. Ini kita sering lihat nih yang kayak moncong gitu ya. Nah, KN95 ini dia modelnya ear loop. Jadi kalau yang N95 lewat kepala, kalau dia di ear loop. Dan bedanya KN95 ini bukan NIOSH approved. Boleh nggak dijual? Tentu boleh di sini, wong yang palsu aja beredar. Kan dulu-dulu juga berdasarkan CDC kan sama WHO ya. Pakai cloth juga nggak apa-apa, pakai kain kan. Makanya kain meteran tuh sempat laku tuh. Nggak tahu di Indonesia gimana. Dulu awal-awal pandemi 2020 tuh yang jual kain tuh laris gitu, orang pada jahit sendiri di sini bikin. Karena kan dulu dibilang pakai sial aja boleh gitu kan, sekarang berkembang terus kan, sesuai dengan apa jenis apa namanya virus yang ada gitu. Jadi singkatnya KN95 itu adalah Chinese standard. Dia tidak mendapatkan approval dari NIOSH yang modelnya begini. Jadi kita lihat tuh, Bosch Vital 90% tiny 0,3 mikron gitu loh. Oke. So, hopefully video kali ini ada manfaatnya. Again, seperti biasa, terima kasih buat yang sudah nonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye, my guy. Oke, kita lihat dulu ini si BNext Now. Expirednya Desember 2022. Antigen self-test. Unboxing. Jadi, dalamnya, ya, tentu instruction. Terus ini mungkin kitnya nih, saya nggak mau buka dulu karena belum butuh. Terus oh ini dia punya apa untuk taruh spesimennya kayaknya. Jadi dikasih 2, terus ini dikasih swabnya, semua masih seal. I don't know di dalam sini ada apa. Nah, jadi kira-kira begitu. Ini yang si BNext Now. Sekarang Now yang iHealth. Jadi ini saya punya 4 kali 2 8, di mana 4 pertama, 2 box pertama dari Federal, lalu 2 box lagi itu dari State, sama yang tadi karena seorang dapat 2 kan. Ini expirednya lebih pendek. Yang ini bulan 6 2022. Kita buka. Musim sih mirip-mirip nih. Oke, so dalamnya nih ada ini. Ada cairannya. Terus dapat 2. Blending ke situ. And then ini test cardnya. Oh, jadi nanti habis di swab, ini tebak-tebakan nih ya, habis di swab, taruh di sini, dikasih cairan. Ya, tentu ada instructionnya.